sudah berlumpur Parah. Ini parah atau belum nih? Parah Pak, ini Parah kan nih. kami katakan ini parah. Apakah sisa dari pembersihan ini bisa dibersihkan secara keseluruhan atau disedot? Rapuh ya. Waduh. Rapuh dan berkarat. Ini terasa seperti kretek. Baru 2000 km, olinya sudah menghitam seperti ini. Sebuah saringan yang kasar. Nah, itu biasa di sana ada endapan oli. Engine Plus ketika model seperti ini justru membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Avedia. Selamat sore dari bengkel A Motor Yogyakarta, tidak jauh dari pusat kota, dekat Terminal Jombor. Sobat Avedia, kendaraannya bagaimana? Mudah-mudahan dalam keadaan fit ya. Kalau ada masalah kendala di kendaraannya, silakan bergabung di bengkel A Motor. Telepon di nomor ini atau langsung datang di map yang sudah kita letakkan di sebelah kiri. Mungkin bisa berdiskusi langsung dengan Mas Ardi tentang kendalanya, sehingga bisa diberikan solusinya, apakah bisa diselesaikan dan dikerjakan langsung atau memang harus ada proses lain untuk kendaraan Anda yang sedang ada masalah. Baik, di sini ada Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Avedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Gimana, Pak? Kemarin kita punya konten menarik, Mas Ardi. 150.000 kilometer. Ternyata sangat penting, harus diwaspadai kekurangan oli. Kurang oli. Gara-gara bocor. Mesin. Ini kita akan membahas apa, Pak? Kalau kali ini kita lanjutin, kemana ada yang kurang tuh? Oke, dimensi lain dari kemarin ya? Iya. Ya, ini teman-teman, di depan kita ini ada mobil yang dia sudah berlumpur. Parah. Ini parah atau belum nih? Parah, Pak. Ini parah nih. Kami katakan ini parah karena kondisi lumpurnya kayak gini nih. Nah, ini kalau kita bicara, kita ambil saja nih sampelnya ya, Pak ya. Nah, kayak gini. Ini adalah lumpur yang dia bertumpuk di area camshaft. Kayak gitu. Nah, ini kalau sampai lumpur ini tadi dia jumlahnya banyak kemudian dia rontok, maka yang terjadi penyumbatan sistem pelumasan, Pak. Kayak gitu. Nah, ini mobil ini sedang kita sarankan ya. Ini kita hanya menyarankan saja. Keputusan ada di tangan customer, itu untuk melakukan turun mesin, bongkar mesin. Kenapa demikian? Kalau kita saksikan di sini tumpukan lumpurnya cukup banyak. Dan kalau misalnya dibersihkan di area atas saja, ini berpotensi terhadap penyumbatan. Ya gitu. Bukan kita nakut-nakutin, tapi ada peluang ke sana. Nah, belum tentu juga ke sana, tapi peluangnya cukup besar. Kalau kita bilang ya 50% akan mengalami oil sludge atau berlumpur dan mengakibatkan kausan yang lebih parah lagi dibandingkan kalau kita bongkar sekarang. Bongkar ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, kita saksikan di sini ada selang radiatornya, Pak. Nah, ini dia berkarat parah ya. Sini teman-teman bisa saksikan, ini reservoir tank. Ini kalau kita lihat ini isinya karat semua, Pak. Sudah. Tuh. Lebih itu. Karat ya. Nah, itu karat cukup tebel ya. Nah, berarti ini penggunaan air radiatornya apa? Biasa. Waduh. Terus tadi kita coba cek sektor ininya, sektor termostat ya. Itu kondisi termostatnya udah kayak gini, Pak. Nah, ini udah rapuh ya. Waduh. Rapuh dan berkarat. Ini kalau kita buka gini, ini sebenarnya gini. Awal mulanya tuh mobil ini masuk sini, terus kita customer nggak ada keluhan sih, nggak ada keluhan tentang masalah di mesin. Karena nggak ada keluhan ya kita nggak melakukan lebih dalam lagi wawancara tentang mesin. Tapi begitu kita cek kok mesinnya rembes, gitu kan? Awalnya dari rembes ya? Rembes. Begitu cek rembes, terus kita cek, kok di sini isinya air yang sudah sangat berkarat banyak. Terus begitu kita pencet selang radiatornya, Pak, set gitu, terasa seperti kretek, seperti sebuah benda yang ngerapuh. Jadi kalau kita tekan gini, padahal ini fleksibel ya, fleksibel ya. Tapi kalau kita tekan gini, nah dia kretek dalamnya gitu. Ternyata begitu kita cek, wah ini dalamnya karat seperti ini. Tuh, coba lihat tuh. Karat. Jadi dia karatan dalamnya. Nah, begitu karatan seperti ini, maka kita sarankan tuh untuk dilakukan yang namanya ganti gasket rocker cover yang bagian atas dulu, terus berikut dengan korok radiator. Supaya apa?
Mas saya kan nggak ada masalah, misalnya ada yang mengatakan gitu, nggak ada masalah di mesin kok harus korek radiator, ya betul, sebelum ada masalah kita harus lakukan perbaikan terlebih dahulu Pak gitu. Jangan Antisipasi sampai ya. antisipasi, betul, sedia payung sebelum hujan. Iya. Kayak gitu. Meskipun nggak hujan ya kita sediakan payung karena ada tanda-tanda hujan kayak gitu Pak. Iya, Nah betul. akhirnya customer oke Mas, approve. Oke. Begitu approve kan, kita lepas radiatornya dulu, setelah itu kita bersihkan area mesin bagian luar. Nah setelah itu baru kita buka. Ternyata begitu dibuka kaget tuh. Ternyata dalamnya banyak sekali lumpur. Nah, sekarang kita masuk nih, karena ini mobil beliau sendiri. Ini Iya. penyebabnya apa Mas? Sampai Ya, besar penyebabnya, potensi penyebab oli berlumpur itu adalah penggantian oli yang terlambat. Jadi oli itu kan diantara fungsinya kan ada membersihkan Pak. Ketika dia membersihkan, maka karbon sisa pembakaran itu akan masuk terbersihkan di area sekelilingnya piston. Oke. Sehingga dinding piston itu sebenarnya itu sangat rentan sekali terhadap karbon, termasuk ring pistonnya kayak gitu. Sehingga di sana setelah membersihkan, maka bekas atau sisa dari pembersihan itu akan diikat oleh oli. Iya, betul. Dan akan tersirkulasi kemanapun oli dipompa kayak gitu. Nah ketika sudah waktunya, harusnya oli ini tadi yang sudah banyak terkontaminasi dengan karbon-karbon yang dari sisa pembakaran itu harusnya kan dibuang Pak. Iya. Dibuang, diganti dengan oli yang baru, sehingga seperti itu terus ritmenya di dalam sistem pelumasan. Ternyata ketika dia terlambat, maka yang terjadi adalah oli menjadi mengendap di atas, ya toh. Akhirnya diganti oli, Iya. masuk oli baru. Iya. Nah ini oli baru kan membersihkan, membersihkan sisa yang lama. Akhirnya apa? Terkontaminasi. Iya. Nah terkontaminasi, ya Siram lagi. Ya harusnya mungkin 5.000 km gara-gara terkontaminasi kan harusnya jadinya pendek. Iya, benar. Lebih pendek. Akhirnya ditunda lagi. Dia. Ya harusnya sebelum 5.000 udah ganti, ya toh, karena ada kontaminasi dari sebelumnya, ditunda lagi. Akhirnya menjadi endapan yang sama. Terjadi ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya apa? Endapan itu yang menyeluruh itu tadi nempelnya di sini, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau udah menempel kayak gini, maka kalau saya pribadi itu menyarankan dilakukan overhaul. Kenapa nggak dibersihkan atasnya saja, Mas? Bisa. Dibersihkan atasnya kelihatannya bersih. Iya. Tapi apakah sisa dari pembersihan ini bisa dibersihkan secara keseluruhan atau disedot? Jawabannya nggak bisa. Gitu. Jadi sebagian dari pembersihan itu tadi itu kan menjadi residu yang akan ikut tersirkulasi nanti di lubang-lubang port-port pelupasan gitu. Akibatnya apa? Nanti gumpalan ini tadi yang akan menjadikan tersumbat, Pak. Bisa jadi masuk ke filter oli, kemudian kasanya menjadi banyak lumpurnya, atau mungkin bisa masuk ke sistem-sistem sprocket gitu, atau VVTi yang ada di dalam mesin. Sehingga untuk yang model kayak gini dibersihkan saja, itu bukan solusi untuk jangka panjang. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik, kan ada cara juga flashing engine Mas. Ya. Nah, jadi seperti apa batasan bahwa sebuah mesin yang sudah terindikasi berlumpur itu masih boleh di flashing? Engine flash sebenarnya kalau kita sering ngomong ya, bahwasanya engine flash itu bukan untuk sebuah solusi, maksudnya bukan untuk treatment, tapi dia untuk menjaga performa. Jadi misalnya engine flash ketika model seperti ini justru membahayakan, karena kan apa? Engine flash itu dia membersihkan sisa-sisa yang tadi kita sudah sebutkan, Pak. Jadi setelah dia mungkin oli yang lama itu tadi dia menumpuk di sana, maka dia akan dibersihkan oleh oli yang baru. Nah, gitu kan. Nah, engine flash ini fungsinya apa? Membersihkan dari sisa-sisa tadi sebelum diisi oleh oli yang baru. Nah, sehingga oli yang baru nanti lebih panjang umur ininya, usianya, sehingga gitu. Nah, kalau udah seperti ini, maka engine flash ini tadi hanya akan memperparah, Pak. Jadi kondisi kayak gini dikasih engine flash, kebanyakan yang kita temukan itu justru indikator olinya menjadi nyala. Kenapa? Karena tekanannya tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah tadi si engine flash ini tadi tugasnya bagus membersihkan, tapi ternyata yang dibersihkan itu terlalu banyak gumpalan sehingga mengakibatkan sumbatan. Nah, kapan engine flash digunakan? Ketika servis rutin, servis berkala gitu. Engine flash digunakan ketika servis berkala, bukan ketika sudah terjadi penyakit seperti ini. Gitu. Ketika servis berkala, misalnya oli mesin kita sudah ganti, terus kita mau kasih engine flash, bagus. Nah, itu digunakan pada saat itu. Bagus. Makanya dulu kita pernah buat video bersama teman-teman PTT ya. Itu bahwasanya kalau model kayak gini dikasih engine flash ya sama, jawabannya juga sama. Teman-teman PTT juga tidak merekomendasikan
Kenapa? Karena nanti ketika dikasih engine flush, begitu indikator olinya nyala, nah, engine flushnya nggak bisa disalahkan dalam hal ini. Itu engine flush karena sesuai dengan fungsinya membersihkan. Tapi kalau ketika efek dari yang dibersihkan itu menghasilkan gumpalan dan itu menjadi penyumbat, nah itu nggak bisa disalahkan engine flushnya. Kayak gitu Pak Taufik. Kalau sudah seperti ini, kita bukan memaksa, tapi kita menyarankan untuk dilakukan overhaul sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Baik, kalau pemilik kendaraan belum siap untuk melakukan overhaul, ya, apa sarannya dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini, sarannya pertama jangan dibersihkan, ya toh, biarkan gitu. Kalau misal pun mau dibersihkan, pastikan teman-teman ketika melakukan nih dibersihkan terus dikasih engine flush, pastikan dipantau secara berkala tuh. Artinya gini, ketika dia sudah menandakan adanya suara yang kasar, berbeda, maka segera ganti olinya. Karena bisa jadi olinya mengalami lumpur. Nah, jadi gitu. Tapi misalnya gini, kalau saran saya, ketika teman-teman sudah terjadi kayak gini, jangan diapa-apain. Ya udah biarin aja seperti sedia kalanya. Kemudian ganti olinya lebih dirutinkan. Lebih cepat. Misalnya ganti oli 5.000 km sekali. Maka kita coba ganti olinya setiap 3.500 maksimal. 3.500 kilo ganti oli, 3.500 kilo ganti oli sambil nabung. Nah, itu untuk dilakukan yang namanya overhaul mesin, dibersihkan. Berapa kilometer? Berapa ribu kilometer tuh proses nabung tadi tuh? Tergantung gajinya, Pak. Ya tuh, yang penting gini, intinya adalah semakin cepat semakin baik. Intinya semakin cepat semakin baik. Dan proses itu kan hanya untuk P3K, Pak. Jadi jangan sampai nanti kita kecolongan. Kedahuluan adanya sumbatan yang menggumpal sehingga menjadikan sirkulasi oli menjadi tidak merata. Betul. Kalau itu sudah terjadi, maka kecolongan mesinnya kasar duluan dan itu terabaikan, maka yang terjadi adalah kausan. Kalau sudah kausan, kita sering jumpain oli mesinnya masih utuh, masih bagus, tapi ternyata mesinnya ngunci. Nah, gara-gara apa? Gara-gara nggak sirkulasi dengan baik, gitu. Adanya sumbatan. Tadi Pak Taufik. Sehingga treatmentnya kalau udah kayak gini, mana kita ulangin lagi, ganti olinya dipercepat saja, nggak usah ambil treatment engine flush maupun dibersihkan. Nah, kalau kita lakukan percepatan ganti oli, kondisi seperti ini nih waktu kita buka nih, pokoknya bulan apa nih Mas? Dan Januari ya? Januari ya. Ya. Kalau kita lakukan jadi per 3.000, per 3.000, per 3.000, kemungkinan ini nambah nggak? Ya, kalau untuk nambah sih sepertinya enggak. Oh enggak. Sepertinya enggak. Kalau untuk nambah ya. Iya. Tapi dia justru akan semakin mengikis bagian, Mbak. Karena kan salah satu sifat oli itu kan ada deterjennya ya. Iya, betul. Deterjennya itu yang dia akan mengikis sedikit demi sedikit, enggak menghilangkan. Mengikis sedikit demi sedikit, tapi tidak segala kikisan engine flush. Kalau engine flush itu kan ngikisnya banyak. Oh iya, ekstrim gitu ya. Kikisan yang banyak ini mengakibatkan sumbatan yang lebih cepat. Kayak gitu. Kalau misalnya dia sampai kecolongan, sumbatannya lebih dulu dibandingkan ketahuan ngecek olinya, maka yang terjadi mesin bisa kasar. Tapi kalau oli kan lebih perlahan, membersihkannya perlahan, nanti kan kita bisa pantau warna oli. Wah, ternyata bener 3.500 olinya udah warna hitam pekat. Nah, kayak misalnya mobil ini kan baru pertama masuk ke kami, Pak. Nah, kemudian kita cek. Kalau misalnya kita cek seperti ini, wah, ternyata Mas Hardi baru 2.000 km, olinya sudah menghitam seperti ini. Ya toh, baru 2.000. Maka teman-teman ya sudah, jangan nunggu sampai 5.000. Kayak gitu. Ketika dia sudah gelap seperti ini, maka diganti. Karena apa? Karena gelapnya ini bisa jadi dia hasil pembersihan dari sludge yang ada di mobil. Gitu. Makanya kita jangan heran Pak Taufik. Ada mobil baru ganti oli sekitar 1.000 km atau 500 km. Atau diangkat, loh kok olinya jadi gelap ya? Nah, itu tanda-tanda di dalam ada bibit-bibit lumpur. Berarti olinya juga bagus berarti ya? Sebenarnya olinya bagus, jadi dia membersihkan di dalamnya. Sehingga treatment seperti ini kadang menjadi bukan hanya sementara, bisa jadi bertahun-tahun. Berarti itulah pentingnya kita itu melakukan cek oli berkala itu ya? Ya, bisa betul, membaca kondisi mesin berarti Mas? Kondisi mesin dan juga kondisi oli mesin. Oke. Baik, nah tadi kan kita nih umpamanya mengikuti tips Mas Hardi, kita percepat penggantian olinya. Ya. Nah, tapi ada suara kasar setelah berapa kali ganti oli, mungkin setelah 6 bulan, 7 bulan, bagaimana Mas Hardi? Nah, ketika setelah ganti oli mesin terus ada muncul suara kasar, bisa jadi itu adalah efek dari pembersihan yang dialami oleh si oli mesin ini sendiri, sehingga gumpalan ini tadi berguguran, Pak. Maka berarti kan kalau dia ada bunyi seperti itu, ada bagian yang tidak terlumasi dengan baik. Kalau ada terlumasi nggak baik dengan baik, berarti ada pelumasan yang tidak tersirkulasi dengan baik.
maka segera dilakukan pengecekan ulang. Bisa jadi ini kalau misalnya kita ke CRV, Pak. Ya. Mampet cerita itu, Mas? Mampet. Nah, bisa jadi dia kalau kondisinya dia mampet, itu kita bisa bersihkan di bagian karter bawah. Nah, di sini Pak Taufik. Karter bawah ya. Oh, itu dia. Itu timing. Nah, ini kan karter bawah. Ini kalau kita lihat di sini ada yang bagian nongol ini, Pak. Oke. Ini nongol ini bentuknya kayak mic ini, Pak. Ini kalau Pak Taufik di sana bisa nyoteng di bawah, itu bentuknya seperti mic. Jadi dia sebuah saringan yang kasar. Nah, itu biasa di sana ada endapan oli. Caranya adalah dengan membuka panci aja. Pancinya dibuka, terus kita cek di area mic-nya itu. Kalau misalnya mic-nya itu dia ada sumbatan, misalnya kayak tadi rontokan serat atau lumpur yang dia mengendap di sana banyak, maka itu dibersihkan dulu aja. Karena bisa jadi itu yang mengakibatkan pompa olinya jadi berat, sehingga dia sirkulasinya jadi tidak merata karena ada sumbatan tadi. Jadi itu sumbatan filter itu, ya? Filter. Filternya apa, Mas itu? Filter oli. Jadi filter oli itu ada dua, Pak. Oh, ada dua. Kebanyakan di mesin itu ada filter yang bentuknya mic, kayak mic halo-halo itu. Ya, Nah, itu kan ada kayak jaring-jaringnya. Ya, jaring-jaring besi itu yang akan pertama kali menyaring benda-benda yang dia sifatnya besar. Oke. Misalnya kayak ada baut, serpihan, serpihan gitu. Kan beberapa kan kita pernah temukan dulu, Pak, waktu mas posisi buka ini mesin itu ternyata ada baut. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah yang filter oli yang sering kita ganti. Itu bukan hanya besar, yang mikro atau kecil pun juga itu akan tersaring di sana. Sludge yang dia sifatnya itu adalah endapan, itu dia akan menumpuk di kedua filter ini, Pak. Gitu. Jadi ketika ada bunyi kasar belum lama ganti oli, maka teman-teman pastikan coba cek ulang di area karter sama situ. Kalau misalnya didapati bersih, bersih Mas, nggak ada apa-apa. Oh, berarti itu sampai ke atas. Jadi atas kan udah ada sumbatan. Iya, sumbatannya di atas. Nah, sumbatan itu yang akan mengakibatkan pelumasan nggak merata. Jika terjadi demikian, turunkan mesinnya, bongkar mesin. Waduh, sebelum terjadi yang lebih parah lagi kan ya? Lebih parah lagi, nanti bisa masuk, Pak. Iya. Nah, kita kan pernah dulu dapat Evalia, Evalia Serena. Itu gara-gara olinya masih, tapi dia sirkulasinya nggak bagus, itu mengakibatkan crankshaftnya macet, teman-teman. Jadi kalau udah crankshaftnya macet, itu ada dua pengerjaan ya. Selain overhaul, terus dia undersize, bisa jadi overhaul, undersize itu nggak cukup, berarti dia ganti crankshaft. Kalau ganti crankshaftnya dia udah bagus, maka bisa jadi ada stang piston yang dia bengkok. Kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau crankshaft udah kena, stang piston ada kemungkinan besar kena. Kayak gitu, Pak Taufik. Jadi kalau undersize itu kan setahu saya ya, limit yang dianjurkan itu adalah 1 atau 100 mili atau 100, bukan 100, undersize 100. Undersize 100 itu dia itu udah terbaik lah, maksudnya udah maksimal. Biasanya kan 25, 50, 75, 100 kayak gitu. Nah, kalau udah lebih dari 100 itu biasanya mobil nggak bisa dipakai tahan lama. Gitu. Kenapa? Nanti ketika perjalanan jauh dipakai misalnya undersize 125 misalnya, dan metal pun juga jarang 150 gitu misalnya. Dia kalau sudah sampai kayak gitu, maka tingkat olengnya tinggi. Kemudian yang kedua, dia cenderung tidak mampu menahan panas. Jadi nanti kan semakin kecil, Pak, crankshaftnya. Nah, itu bisa patah. Meskipun kita belum pernah temukan ya. Tapi teman-teman dari bengkel bubut, kalau di Jogja itu ada coan, Pak Huaing itu mengatakan bahwasanya 100 undersize 100 itu udah maksimal, Mas. Kalau lebih dari itu bisa, Pak, bisa. Tapi nggak bisa buat jalan jauh, kata beliau gitu. 125 gitu ya? Oh iya. Nah gitu, Pak Taufik. Oke. Kita tutupin lagi. Sotopedia, ini semua berawal dari pengecekan oli ya sebenarnya ya? Ya betul, Pak. Kalau kita rutin melakukan pengecekan oli dan kita lihat kondisi olinya memang sudah kotor, ya segera melakukan penggantian meskipun baru 3.000 km gitu ya? Meskipun baru 3.000 km, betul. Gitu, Pak Taufik. Tuh, Sotopedia. Jadi bukan hanya masalah 5.000 km, 6.000, 10.000 km ya? Tapi lebih kepada pemantauan. Oke. Jadi Pak Taufik, semoga video dari kami bermanfaat, teman-teman. Buat teman-teman yang mengalami peristiwa yang semisal, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.